Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini, ada dua hal yang penting kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa. Yang pertama adalah kita memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan berbuat kebajikan. Dan yang kedua adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Baiklah, kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-A'la ayat 10 sampai dengan 19. Terlebih dahulu saya perlihatkan ayat akan kita bahas secara tafsiriyah berikut ini. Ayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Saya harapkan teman-teman sekalian bisa mengambil peran memberi tafsir sesuai dengan bacaan dan pengalamannya. Silahkan, yang pertama siapa? Jadi yang saya mau tanya itu cuman yang apa? Yang ayat yang bal tu'sirunal hayatad dunya. Yang tadi dikatakan bahwa kehidupan dunia itu bagaimana artinya bal tu bersifat sementara. Sementara yang akhirat itu untuk wa abqa kekal ya. Selamanya. Ini sambungan ayat ini Pak ya dari bal tu'sirunal, sebelumnya kan wasakaros marabbihi fasalla. Wasakaros marabbihi fasalla. Wasakaro tadi artinya apa lagi tadi lupa Kak? Wasakaro mengingat atau menyebut. Maksudnya sambungan ayatnya nih Pak. Iya, sambungan ayatnya dari yang wasakaros marabbihi ke yang kebal tu'sirunal hayatad dunya. Apakah di sini kita bilang dengan mengingat Allah, maka kita akan lebih cenderung kepada akhirat, atau dengan mengingat Allah kita akan menyeimbangkan keduanya? Maksudnya keseimbangan antara kehidupan dunia sama di akhirat. Terus inna haza lafis suhufil ula. Inna penekanan tadi Pak ya, apa? Penekanan juga. Makanya dari itu suhufi ula, ikutilah lembaran-lembaran atau lembaran sufi, lembaran ajaran yang sebelumnya kata sufi ula, ajaran dari Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Ya. Jadi yang ajarannya ini yang kita mau ikuti itu yang kayak bagaimana, yang kira-kira yang diterangkan di dalam ayat ini. Maksudnya dari ayat ini apakah yang dibawa sama Nabi Musa sama Nabi Ibrahim ini yang kita ikuti nantinya kayak gitu? Ya, menyambung tadi dari pertanyaan, saya lihat dari ulasan yang ada di surah ini bahwa surah Al-A'la ini salah satu surah yang turunnya di Mekkah, di Makkiyah. Kemudian memang menjelaskan tentang kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang memang sebelumnya sudah ada di kitab-kitab terdahulu.
Jadi bukan cuma di Quran ini dijelaskan mengenai kehidupan ini, tapi selalu ada kaitannya dengan kitab-kitab sebelumnya, begitu. Jadi kandungan ala-ala ini merupakan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penetapan keesaannya. Jadi dia merupakan penetapan keesaan, menciptakan serta memberikan tuntunan wahyu kepada nabi-nabi. Ya. Dan ini digunakan untuk menuntun manusia ya ke jalan yang benar. Jadi apa yang digambarkan tadi sesuai pertanyaan itu berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya yang membawa, yang diberi kitab suci itu. Begitu tanggapan dari secara tafsir yang ada yang saya dapat lihat di sini. Terima kasih sementara, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga apa yang ada di dalam surat Al-A'la ini bisa keluar semua kebaikan sama cahayanya semua, Om. Saya cuma mau tanya, ini kenapa ini ayat diturunkan? Sebenarnya ini untuk apa gitu? Kenapa sampai ayat ini turun? Kenapa sampai surat Al-A'la ini turun? Dari ini karena pasti ada sebabnya dia turun. Ada sebab turunnya, jadi mungkin kita bisa ambil pelajaran di situ kenapa bisa turun ini ayat ini. Oh iya, betul Mas, sebab nusulnya betul. Ya, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya, ini akan mendorong kita untuk menggali lebih dalam. Dan kita ketahui bahwa memang ayat itu, surah-surah itu, ayat itu ada yang memang asbabun nusulnya, asal muawal, asbab atau sebab diturunkan. Ada juga yang tidak, ya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan tentang asbabun nusulnya. Tetapi ada prinsipnya, ayat ini turun ini berkaitan dengan akidah, ya. Jadi titik beratnya pada akidah, karena saat itu orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengabaikan kepentingan akhirat. Jadi mereka itu cenderung pada kehidupan duniawi. Mereka itu menyembah berhala dilatar belakangi oleh kepentingan dunia. Karena berhala itu mereka bisa atur-atur. Jadi dia yang buat, kemudian kalau dia berbuat dosa banyak, dia pergi ke situ minta ampun. Jadi seakan-akan sudah dimaafkan. Jadi mereka membuat berhala supaya dia bisa atur Tuhannya. Karena dia yang buat. Bahkan ada yang dibuat itu dari roti. Nih kalau lapar dia makan. Ya. Datang ajaran Muhammad tidak bisa diatur-atur. Makanya itu yang menantang itu kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang yang biasa hidup mewah, itu mayoritas itu saat itu, karena kepentingannya terganggu karena mereka untuk kepentingan dunia. Ya, nanti bisa dijelaskan tentang asbabun nusulnya. Adapun di sini tentang pertanyaan Ananda ini menarik sekali. Jadi ini ayat 14 dan 15 itu bersambung, Ananda, ya. Kad ablahal man tazakkah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, wasakara asma rabbika fasallah. Jadi bersambung itu, mengingat Allah atau menyebut nama Allah dan salat. Jadi ini adalah rangkaian ekspresi yang berangkai karena pakai waw, ya. Kad ablahal man tazakkah wa zakara asma rabbika fasallah. Nah, jadi itu. Jadi dia bersambung, ya, dia membersihkan diri, senantiasa berzikir dan salat. Adapun kata bal itu adalah kebalikan. Jadi kalau ada kata bal itu adalah satu kondisi kebalikan. Nah di sini bal sirunal hayatad dunya, itu artinya cenderung pada kehidupan dunia yang mengabaikan akhirat. Dengan adanya kata bal di sini, akan tetapi, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia yang benar. Padahal sebagusnya seimbang
dan tidak bisa dipisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Karena semua urusan dunia sebenarnya berkaitan dengan urusan akhirat. Ya, dan itulah perlu keseimbangan di situ. Tapi di sini ada orang-orang yang tidak seimbang. Artinya lebih mengutamakan kepentingan dunia. Makanya dilanjutkan berikutnya, wal akhiratu, dan kehidupan khairu abqa. Ya, jadi di sini khusus ayat ke 16 ini ada suatu kondisi kebalikan daripada yang di atas tadi itu. Dan selanjutnya inna, ada penekanan lagi, haza, ini ya lafi suhufi ula wa suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya apa? Ada dalam ajaran-ajaran terdahulu. Kenapa hanya Ibrahim dan Musa disebut? Jadi begini, penelitian arkeolog, aksara yang tertua yang ditemukan adalah di Babilonia. Disitulah aksara tertua ditemukan, berupa modelnya kayak batu bata ditulisan itu. Disitulah, karena Babilonia tidak dikenal sebagai negara yang sangat maju peradabannya. Sekarang itu kawasan Irak. Gitu. Dan Ibrahim dari situ. Ibrahim itu memang dari Babilonia. Dari Babilonia baru dia ke Mesir, baru dia ke Palestina. Jadi dia bukan orang Palestina asli, dia orang Babilonia. Istrinya Sarah ya dari kalangan Palestina. Nah gitu. Makanya ditekankan. Jadi diperkirakan bahwa ajaran-ajaran sebelum hanya pesan-pesan. Orang Makassar katakan pesan-pesan. Jadi dari mulut ke mulut diturunkan, belum dikenal aksara. Di periodenya Ibrahim itu sudah aksara. Makanya tidak dikatakan suhufi Adam, suhufi Idris, suhufi Ibrahim ya. Ya, jadi itu ya, tapi itu tafsir ya. Hanya Allah yang mengetahui, tapi diperkirakan karena di masa itulah aksara ditemukan. Yaitu ya sekitar, ada yang memperkirakannya itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya, di Babilonia, di situ ditemukan aksara tertua. Itu penelitian arkeolog. Dan itu fakta. Itu fakta. Artinya ada aksara ditemukan di tempat lain, tapi yang tertua adalah di Babilonia. Jadi itulah yang sampai ada berpendapat bahwa di saat itulah lengkap berupa suhufi lembaran. Sebelumnya mungkin masih berupa pesan-pesan apa semua. Tapi prinsipnya sama. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada penekanan di sini. Suhufi Ibrahim wa Musa. Karena kita ketahui kitab yang tertua, yang tertulis yang kita temukan adalah Taurat, baru Zabur, baru Injil, 4. Mungkin ada kitab lain lagi ya, tapi kita tidak tahu. Tapi yang kita temukan saat ini, artinya mushaf itu yang kita temukan saat ini. Ya. Tetapi di sini ada lembaran-lembaran. Jadi lembaran-lembaran ini boleh jadi memang belum sempurna. Kitab-kitab yang kitab 4 inilah kitab modern ya. 4 inilah kitab modern yang sampai saat ini masih ada pengikutnya. Tapi sebenarnya kalau Taurat, Zabur itu hampir sama. Ajarnya bukan hampir sama, memang sama intinya, hanya beda dari segi syariatnya. Jadi ada yang mungkin perintah puasanya sekian hari, yang beda-beda. Kemudian Injil juga begitu. Makanya ada disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itulah Taurat sebenarnya. Bible itu artinya 2 kitab yang digabungkan. Hanya sayangnya di perjanjian baru itu ada yang dibarukan. Tapi kalau kemudian datang ini kurang. Ini sebenarnya sudah, kita tidak perlu baca lagi Taurat. Kecuali ada bagi penelitian, sudah ada di sini semua. Jadi pernah suatu saat Umar membaca kitab Taurat. Rasulullah lewat. Itu saya dari Ustaz Ali saya dengar itu. Rasulullah ditanya, apa yang kebaca Umar? Dia bilang Taurat. Merah agak anu mukanya. Bahwa sebenarnya di Quran sudah ada, inti-inti Taurat sudah ada di sini. Jadi ini memang kitab terakhir yang dibuat, dan memang Allah jamin dia menurunkan dan dia melihara, dan terbukti sampai saat ini dihafal jutaan orang di Makassar banyak. Pernah terjadi debat antar seorang ahli kitab. Dia bilang Quran itu tipis, katanya, makanya bisa dihafal. Dia bilang kalau tipis itu tolong dihafal kitab Anda, tidak usah satu
kitab satu lembar kitab Anda coba banyak senjata makan Tuhan, tidak bisa itu Alkitab, tidak bisa. Ya, ini bukti bahwa sampai saat ini orang hafal. Jadi waktunya dibakar Quran di Amerika itu, ada yang bilang tidak ada gunanya membakar Quran, karena Quran itu di ujung lidah para hafiz, di situ Quran. Jadi bil lisanin Arabiyyah. Quran asli itu di lisan. Ini kopinya sebenarnya ini. Aslinya itu di lisan. Karena Rasulullah menerima secara lisan. Baru ditulis sahabat. Jadi aslinya itu di lisan memang. Makanya biasa itu ada tulisan berbeda, tapi bacaannya sama dan maknanya sama. Alhamdulillah. Mungkin asbab nuzulnya mungkin Pak Mus barangkali bisa jelaskan. Iya, silakan. Iya. Lanjut mengenai asbabun nuzul daripada surah Al-A'la ini. Jadi satu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW membawakan surah ini. Saat malaikat Jibril membacakan wahyu, belum sampai satu ayat, Rasulullah sudah langsung menyambung lagi, takut lupa, sambung lagi. Nah, dia mulai dari awal lagi dari ayat itu. Tujuannya agar beliau tidak melupakan ini, karena pesannya di sini adalah mensucikan Allah. Inilah sebabnya sehingga Rasulullah paling sering membaca ayat ini pada salat Jumat, salat witir, dan salat. Ini suratlah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Begitu mengenai uraian dari asbabun nuzul yang ada di surah ini. Jadi saya juga sering mendapati di masjid-masjid, kalau masjid tertentu itu dibaca selalu ini Sabbisma Rabbika dengan yang keduanya Hal Ataka, selalu berurut. Jadi saya lihat di anunya urutannya Sabbisma Rabbika dulu, baru Hal Ataka, hadisul ghasiyah, Sabbi baru Hal Ataka.